Selanjutnya, kerusakan pada sambungan paku keling apabila yang mengalami kerusakan ada pada pakunya. Ya, kalau tadi pada bagian platnya yang disambung, sedangkan sekarang ini yang kita bahas bagaimana jika kerusakan terjadi pada pakunya. Nah, paku tersebut rusak kenapa? Karena mengalami yang namanya beban geser. Ya. Nah, di sini untuk yang pertama kita lihat sambungan kambuh berimpit pada sambungan kambuh berimpit atau lap joint. Jadi bentuknya seperti ini mendapatkan gaya F, ya, ditarik sana, kemudian di sini paku kelingnya mengalami beban geser. Nah, rumusnya adalah untuk menghitung kekuatan paku dalam menerima beban geser, F sama dengan N dikali P per 4D kuadrat dikali tegangan geser yang diizinkan untuk paku tersebut, untuk paku keling. Ya. Jadi F ini adalah gayanya, N ini adalah jumlah paku kelingnya, P per 4, D kuadrat, D-nya ini adalah diameter paku keling, dan ini adalah tegangan geser yang diizinkan untuk paku tersebut. Nah, sehingga dari sini bisa kita cari untuk menghitung berapa diameternya dengan cara D sama dengan akar dari 4F dibagi N dikali P dikali tegangan geser izin paku tersebut. Nah, kemudian untuk menghitung tekanan bidang antara plat dengan batang paku, tekanan bidang antara plat dengan batang paku, F sama dengan N dikali D dikali T dikali tegangan bidang yang diizinkan untuk paku tersebut atau plat. Ya. Sehingga untuk mencari D-nya adalah D sama dengan F dibagi N kali T kali tegangan bidang yang diizinkan untuk paku atau plat tersebut. Nah, kemudian pada sambungan kambuh bilah tunggal, ya, ini jika yang rusak adalah paku kelingnya pada sambungan kambuh bilah tunggal atau single butt joint, ya. Bentuknya seperti ini, mendapatkan gaya F, ditarik sana, ya. Kemudian di sini ada plat penyambungnya, di sini adalah paku kelingnya. Nah, kekuatan paku untuk menerima beban geser rumusnya adalah F sama dengan N dikali Pi per 4D kuadrat dikali tegangan geser yang izin, ya. Sama saja ya sebenarnya. Sehingga untuk mencari D-nya, D sama dengan akar dari 4F dibagi N kali P kali tegangan geser izin. Nah, sedangkan tekanan bidang antara plat dengan batang paku, F harus kurang dari sama dengan N dikali D dikali T1 dikali tegangan geser, tegangan bidang. Sehingga untuk mencari D-nya adalah D sama dengan F dibagi N kali T1 dikali tegangan bidang izin, di mana T1 ini adalah tebal bilahnya. Jadi yang di sini ini adalah tebal bilahnya ini. Nah, kemudian selanjutnya pada sambungan kambuh bilah ganda atau double butt joint, ya, di mana bilahnya ini ada dua nih. Nah, ini kekuatan paku untuk menerima beban gesernya sama dengan F sama dengan N dikali 2 dikali P per 4D kuadrat dikali tegangan geser izin. Sehingga untuk mencari D-nya, D sama dengan akar 2F dibagi N kali P kali tegangan geser izin. Sedangkan untuk tekanan bidang antara plat dengan batang paku, F harus kurang dari sama dengan N dikali D dikali T dikali dengan tegangan bidang yang diizinkan untuk plat dan paku tersebut. Nah, untuk mencari D-nya, D sama dengan F dibagi N dikali T dikali tegangan bidang izin paku atau plat tersebut, di mana T ini adalah ketebalan platnya. Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan efisiensi sambungan paku keling. Nah, jadi efisiensi sambungan keling adalah perbandingan antara kekuatan plat setelah dikeling dengan kekuatan plat sebelum dikeling. Sehingga efisiensi keling sama dengan, nah ini secara rumus seperti ini, kekuatan plat berlubang dibagi dengan kekuatan plat utuh dikali dengan 100%. Rumusnya efisiensi keling sama dengan dalam kurung P dikurang D
dikali T dikali tegangan tarik izin, ya, dibagi dengan P kali T dikali tegangan tarik izin dikali dengan 100%, sehingga disederhanakan menjadi P dikurang D dibagi dengan P kali 100%, di mana P ini adalah pitch-nya, dikurangi D-nya ini adalah diameter paku kelingnya. Nah, ini adalah harga-harga efisiensi kekuatan sambungan keling pada berbagai macam sambungan, ya. Yang pertama untuk kampuh berimpit. Untuk di keling tunggal ini efisiensinya sekitar 45-60%. Kemudian untuk yang di keling ganda efisiensinya 63-70%. Di keling triple 72-80%. Nah, sedangkan untuk kampuh bilah ganda, yang ganda, ya, untuk pada saat di keling tunggal efisiensinya 55-60%, di keling ganda 70-83%, di keling 3 atau triple 80-90%, dan di keling 4 atau quadruple ini 85-94%. Nah, ini selanjutnya ada tabel ukuran dan antara paku dan lubang. Jadi ini biasanya digunakan pada saat kita akan melaksanakan membuat sambungan keling. Jadi misalnya kita mau mengukur, kita mau pakai paku keling 12, ukuran 12 mili, berarti diameter lubangnya berapa? Nah, diameter lubangnya kita menggunakan 13,5. Jadi lubangnya yang kita bor itu 13,5. Begitu juga seterusnya kalau menggunakan 14 diameter paku keling 14 mili, maka kita harus melubanginya dengan diameter 15,5 mm dan seterusnya, ya. Jadi dibuat sedikit lebih besar. Nah, kemudian ada sambungan paku keling dengan beban eksentrik. Jadi ini posisi paku kelingnya seperti ini. Kita contohkan seperti ini. Ini kalau dilihat dari atas, kalau dilihat dari samping seperti ini, ya. Jadi ada 4 buah paku keling. 4 buah paku keling, kemudian di sini ada batang seperti ini, dan ini diberikan gaya F, ya, ada gaya F. Jadi untuk menentukan titik tengahnya, titik tengah bebannya itu dengan cara, berarti kita harus cari tahu dulu X-nya berapa nanti, ya, jarak X kemudian jarak Y-nya, ya. Jadi untuk mencari X-nya ini kita bisa mencari dengan rumus ini, X1 tambah X2 ditambah X3 ditambah X4 dan seterusnya, ya, dibagi dengan N. N ini adalah jumlah paku kelingnya. Jadi karena ini ada 4, berarti nanti X1 ditambah X2 tambah X3 tambah X4 dibagi dengan 4. Nah, sedangkan Y-nya juga sama, Y1 plus Y2, Y3 dan seterusnya sampai dengan Y ke N dibagi dengan N. N ini adalah jumlah paku kelingnya. Nah, di sini kita lihat gaya geser langsung pada masing-masing paku adalah rumusnya F0 sama dengan F dibagi N, di mana F ini adalah gaya yang bekerja, dan N ini adalah jumlah pakunya. F0 ini adalah gaya geser langsung pada masing-masing paku keling. Jadi besarnya gaya dibagi dengan jumlah paku kelingnya. Nah, di sini akibat momen Fe masing-masing paku terjadi gaya-gaya reaksi F1, F2, F3 dan F4 yang masing-masing bekerja tegak lurus R1, R2, R3 dan R4. Nah, jarak R1, R2, R3 dan R4 ialah jarak masing-masing paku ke titik berat Z dari kelompok paku keling. Nah, kita kembali ke gambar sini. Z ini adalah titik berat dari beban paku keling tersebut, ya. Kemudian di sini ada gaya F. Ini ada jarak E. Nah, yang disebut dengan momen tadi, momen Fe adalah ini, ya. Ada gaya, kemudian ada jaraknya F dikali E. Ini adalah momennya. Nah, sehingga momen di sini besarnya adalah F dikali E, titik Z ini. Nah, kemudian dari sini maka bisa dijabarkan si paku keling tadi mendapatkan beban. Nah, misalnya ini, ya, karena ada 4, berarti ini F1 di sini. Gayanya kalau kita
gambarkan atau kita jabarkan ke posisi paku keling 1, maka F yang terjadi adalah seperti ini, gayanya seperti ini ya, tegak lurus terhadap R1 ini. R1 ini adalah jarak dari titik pusat paku keling 1 terhadap titik Z atau titik pusat bebannya ya. Kemudian R2 ini adalah dari sini ke sini, ini jarak antara paku keling 2 terhadap pusat bebannya, titik pusat bebannya. Begitu juga R3 dan R4. Nah, sehingga dijabarkanlah seperti ini. Ini adalah gaya-gaya yang terjadi pada masing-masing paku keling. Nah, di mana di sini ada F-nya, kemudian di sini E-nya ya. Ini momennya di sini. Titik pusat momen di sini. Nah, kemudian kita lihat poin yang kedua adalah momen dari gaya-gaya F1, F2, ada F3 dan F4 terhadap Z berbanding lurus dengan jarak R1, R2, R3 dan R4. Jadi momennya ya, momen gaya-gaya dari F1, F2. Jadi momen ini F1, F2 ya, F3, F4 ini terhadap Z ya, berbanding lurus dengan jarak R1, R2, R3 dan R4, berbanding lurus terhadap jaraknya ini. Nah, kemudian jika angka perbandingannya dinyatakan dengan K, maka F1 sama dengan K dikali R1, F2 sama dengan K dikali R2, F3 sama dengan K dikali R3, dan F4 adalah K dikali R4. Nah, sehingga untuk mencari rumus dari momennya FE ini tadi sama dengan N1 kali F1 dikali R1 ditambah N2 kali F2 kali R2 ditambah N3, F3, R3 dan seterusnya sampai dengan N ke N dikali dengan F ke N dan dikali dengan R ke N. Nah, sehingga didapatkan nilai perbandingannya K sama dengan FE dibagi dengan N1 R1 kuadrat ditambah N2 R2 kuadrat ditambah N3 R3 kuadrat ditambah N4 R4 kuadrat ditambah dan seterusnya sampai dengan nilai N ke N dan R ke N kuadrat gitu. Keling kambuh berimpit dikeliling dua baris dengan tebal 15 mm. Jadi plat ini tebalnya 15 mm, kemudian diameter paku kelingnya 25 mm ya. Kemudian jarak antar paku atau disebut dengan pitch itu adalah 75 mm. Nah, jika tegangan tarik maksimumnya 400 MPa, kemudian tegangan geser izin 320 MPa dan tekanan bidang izin 640 MPa, hitung gaya minimum tiap jarak P. Jika faktor keamanan untuk beban 4, hitung tegangan aktual yang terjadi pada plat dan paku keling. Nah, penyelesaiannya ya ini gambarnya seperti ini. Jadi ada ini kita tuliskan dulu yang diketahui. T tebalnya atau T 15 mili, D-nya diameter keling 25 mili, P-nya adalah pitch-nya ya, jarak antara antar paku keling 75 mili. Kemudian ada SF, ini adalah safety factor ya, atau faktor keamanan sebesar 4. Tegangan tarik maksimumnya adalah 400 MPa atau dibuat dalam satuan Newton per milimeter persegi, 400 Newton per milimeter persegi. Kemudian tegangan gesernya 320 Newton per milimeter persegi dan tegangan bidang isinya 640 Newton per milimeter persegi. Nah, kita lihat gaya tarik maksimum pada plat dengan jarak P adalah gaya tarik maksimumnya F sama dengan dalam kurung P dikurang D ya.
dikali dengan T dikali dengan tegangan tarik maksimumnya. 75 ini adalah P-nya, kemudian dikurang D 25 dikali 15 adalah tebal pelatnya, dikali dengan 400 sama dengan 300.000 Newton. Kemudian gaya geser maksimum pada paku dengan jarak P, nah, gaya geser maksimumnya ya, kalau tadi ini gaya tariknya. F sama dengan N dikali Pi per 4D kuadrat dikali tegangan geser maksimum atau tegangan geser izinnya. 2 dikali, 2 ini adalah jumlah paku kelingnya, dikali dengan Pi per 4 kali 25 kuadrat dikali 320. Sehingga 320 ini ada tegangan geser maksimum, tegangan geser izinnya 320, sehingga didapatkan gaya geser maksimum pada paku dengan jarak P adalah 314.159 Newton. Kemudian gaya akibat tekanan bidang antara paku dan pelat dengan jarak P adalah F sama dengan N dikali D dikali T dikali tegangan bidang izin, ya, tegangan bidang izin. Jadi 2 dikali 25 kali 15 kali 640, sehingga didapatkan 480.000 Newton. Nah, dari hasil perhitungan diperoleh gaya minimum adalah 300.000 Newton atau 300 kN. Jadi ini adalah gaya minimum. Nah, kemudian dengan faktor keamanan 4, jadi tadi ada safety faktornya 4, nah, maka beban yang diizinkan dengan jarak P adalah Fi, ya, ini gaya atau beban yang diizinkan, F maksimum dibagi dengan 4. 4 ini adalah faktor keamanannya. Jadi 300.000 dibagi 4 sehingga didapatkan beban yang diizinkan 75.000 Newton. Nah, jadi kalau kita menggunakan faktor keamanan 4, maka gaya atau beban yang diizinkan hanya sebesar 75.000 Newton. Kemudian tegangan tarik pada pelat. Tegangan tarik pada pelat yang tadi adalah tegangan tarik ini sama dengan F dibagi P dikurang D kali T. 75.000 ini tegangan tarik yang diizinkan, beban yang diizinkan ya. Kemudian dibagi dengan 75 kurang 25. P-nya, pitch-nya dikurang diameter 25 dikali dengan tebal platnya 15 mm, sehingga didapatkan 100 Newton per milimeter persegi atau 100 MPa. Nah, kemudian untuk tegangan geser pada paku kelingnya, tegangan geser sama dengan 4 dikali F, ini 4 ini tadi faktor keamanannya, dibagi dengan N kali P kali D kuadrat. 4 kali 75.000 dibagi dengan 2 kali P kali 25 kuadrat, sehingga dapatkan 76,4 Newton per milimeter persegi atau 76,4 MPa. Nah, sedangkan tekanan bidang antara paku dan pelat ini tegangan bidang sama dengan F dibagi dengan N dikali D dikali T. 75.000 dibagi dengan 2 kali 25 dikali 15, sehingga didapatkan 100 Newton per milimeter persegi atau 100 MPa. Nah, sekarang yang nomor 2, kita lihat sebuah konstruksi yang disambung dengan kampuh kelingan mendapatkan beban eksentrik 2.500 kg seperti pada gambar. Nah, jika tegangan geser yang diizinkan bahan paku adalah 650 kg per cm persegi, tentukan ukuran paku kelingnya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ini ada sebuah sambungan, kemudian di sini ada bebannya 2.500 kg, ya. Jaraknya 50 cm dan jarak antara paku keling satu dan kedua ini 15 cm, kemudian di sini ada jaraknya 10 cm. Nah, kira-kira bagaimana? Nah, silakan coba
dicoba dulu, dicari, diperhitungkan. Intinya yang pertama dicari adalah mencari titik berat dari sambungan paku keling tersebut. Ini kan ada 6, berarti titik beratnya di mana? Nah, kemungkinan ada di sini. Bagaimana cara mencarinya? Nah, silahkan dicoba dahulu dengan rumus yang sebelumnya tadi kita bahas.